Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat untuk kita semuanya meskipun kita belajar di rumah saja. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat selama pembelajaran bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sekarang angkat kedua tangan kalian, berdoa dengan khusyuk ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, di bab 1 kemarin ada yang tahu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Kita di bab 1 kemarin sudah mempelajari tentang sholat sunat rawatib. Nah, hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sebelum ke materi dimulai, kita simak yuk video yang ada di bawah ini. Bang, udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, Dek. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita, Bang? Kan bentar lagi asar. Oh, itu. Tenang aja, Dek. Ntar sholat zuhurnya kita gabung ke asar. Adek belum pernah melakukan sholat jamak ya? Wah, sholat apa tuh, Bang? Adek belum pernah tuh sholat digabung-gabung. Kan tadi udah abang bilang namanya sholat jamak. Bukan hanya itu, Dek. Kalau dalam perjalanan tertentu dan beberapa kilometer tertentu, kita juga boleh mengqashar sholat kok. Nah, kembali lagi ya anak soleh dan soleha. Hari ini kita masuk ke materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sholat jamak. Sholat jamak. Nah, Bu Guru, apa sih jamak itu? Yuk kita perhatikan. Jamak itu artinya kumpulan atau gabungan. Jadi, sholat jamak adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan ya anak-anak. Nah, jadi sholat jamak itu artinya adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Iya, pinter. Jadi, sholat jamak yaitu 2 sholat fardu. Nah, masih ingat kan sholat fardu? Iya, jadi 2 sholat fardu yang dikerjakannya dalam satu waktu atau digabungkan ya anak-anak ya. Jadi 2 sholat fardu yang dikerjakannya dalam satu waktu atau digabungkan. Nah, selanjutnya sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengkelompokkan sholat yang bisa untuk dijamak. Nah, di sini sholat subuh ditidakadakan karena tidak bisa untuk dijamak.
Di sini Ibu sudah mengkelompokkan sholat fardu yang bisa dijamak ya. Ada sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, selanjutnya ada beberapa macam sholat jamak, yaitu ada 2 macam ya. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, jamak takdim yaitu menggabungkan 2 sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, di sini menggabungkan sholat zuhur dan asar. Dikerjakannya pada waktu sholat zuhur ya anak-anak. Nah, kalau kalian sedang bepergi jauhan, jika ingin digabungkan sholatnya, dikerjakannya pada awal waktu namanya jamak takdim. Nah, selanjutnya ada sholat jamak takhir. Jamak takhir yaitu menggabungkan 2 sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua, yaitu di akhir waktu. Contohnya, menggabungkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakannya pada sholat isya ya anak-anak. Jadi dikerjakannya di akhir waktu. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab melaksanakan sholat jamak. Yang pertama ada melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsyah atau 81 km. Contohnya seperti kita mudik atau pergi ke kampung halaman untuk menemui nenek di kampung. Nah, kita bisa mengerjakan sholat jamak ya. Yang kedua, ada ketika dalam keadaan darurat. Contohnya seperti ada bencana banjir, bencana tsunami. Nah, kita bisa untuk mengerjakan sholat jamak. Dan yang ketiga yaitu ketika sakit. Kalau sakitnya parah ya anak-anak, kita bisa mengerjakan sholat jamak. Nah, di sini ada niat sholat jamak takdim. Dengarkan ya anak-anak. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Nah, sekarang ada niat sholat jamak takhir. Dengarkan ya anak-anak. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'ad dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ada sholat qashar. Qashar itu apa ya Bu Guru? Qashar itu adalah ringkas. Jadi, sholat qashar itu adalah sholat fardu yang diringkas bilangan rakaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Nah, jadi sholat qashar itu sholat fardu yang diringkas bilangan rakaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Iya, pinter. Nah, sholat jamak dan sholat qashar bisa dilakukan ya anak-anak, dan ada ketentuannya jika sholat fardu yang dikerjakannya. Nah, di sini ada jumlah rakaat pada sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh jumlahnya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, ini yang bisa untuk di sholat qashar ya anak-anak. Sholat fardu yang bisa untuk di sholat qashar, yaitu ada sholat zuhur, asyar, dan isya yang jumlahnya ada 4 rakaat. Jadi dikerjakannya hanya 2 rakaat ya anak-anak. Selanjutnya ada niat sholat qashar. Nah, perhatikan ya anak-anak. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Diikutin ya anak-anak. Nah, jadi sholat jamak itu artinya adalah menggabungkan 2 sholat fardu menjadi 1 waktu. Dan sholat jamak juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Kalau sholat jamak takdim dikerjakannya di awal waktu. Kalau sholat jamak takhir dikerjakannya di akhir waktu. Nah, contohnya sholat jamak takdim dikerjakannya di awal waktu. Contohnya seperti antara sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakannya di awal waktu, yaitu di sholat zuhur. Kalau sholat jamak takhir
dikerjakannya di akhir waktu. Contohnya seperti antara sholat zuhur dengan sholat asar dan dikerjakannya di akhir waktu. Berarti di sholat apa? Sholat asar. Iya, pintar sekali. Nah, selanjutnya ada sholat qashar, artinya adalah sholat yang bisa diringkas atau dipendekkan. Nah, sholat yang bisa diringkas yaitu yang jumlahnya 4 rakaat. Contohnya seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Sering dibaca juga ya anak-anak ya tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tetap semangat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk membantu kedua orang tuanya ya anak-anak ya. Dan jangan ditinggalkan sholat 5 waktunya ya anak-anak ya. Dicukupkan untuk pembelajaran fikih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Dadah.